Bab 291, Kekuatan Awal Teknik Pemutus Otot dan Tulang. Yamamoto Takeshi dan yang lainnya mengayunkan senjata mereka untuk bertahan. Meski begitu, lebih dari 10 orang terkena panah di kaki mereka dan jatuh ke tanah. Menyerah atau tidak, Zhao Ping tertawa dingin dan berkata, jika kalian tidak menyerah, kami akan membunuh kalian semua, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Kami menyerah. Yamamoto Takeshi melemparkan senjatanya. Bercanda saja, hanya ratusan orang yang mengepung di luar sudah cukup untuk membuat mereka kewalahan. Belum lagi ada banyak pemanah yang bersembunyi di luar, melawan lagi mungkin hanya akan berakhir dengan kematian. Pemimpin mereka menyerah, yang lain juga memilih untuk menyerah. Tanpa kehilangan satu pun tentara, mereka berhasil mengalahkan perompak laut. Semua orang memandang Zhao Ping dengan lebih hormat. Seolah-olah dalam setiap pertempuran yang diikutinya, tidak ada korban di pihak mereka, tetapi mereka bisa menangkap semua musuh. Jangan terlalu senang. Setelah mengikat para perompak, Peng Yue juga membawa orang-orangnya untuk datang. Mengetahui bahwa masalah sudah selesai, dia memuji lagi. Tuan Zhao, apa yang akan Anda lakukan dengan para perompak ini? Peng Yue bertanya, apakah akan membunuh mereka semua? Tidak, Zhao Ping menggelengkan kepalanya, membunuh mereka dengan satu tebasan terlalu mudah, biarkan mereka menjadi budak. Budak yang tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Apakah Anda tidak takut mereka memberontak? Peng Yue khawatir, orang-orang ini sangat ganas, saat ini mereka menyerah karena dikelilingi oleh banyak orang. Tapi begitu mereka mendapat kesempatan, mereka mungkin akan membuat keributan. Kalau begitu, sebarkan mereka. Zhao Ping berkata, tambang batu bara masih membutuhkan banyak pekerja, bagi mereka menjadi beberapa kelompok, biarkan mereka melakukan pekerjaan terberat. Setiap hari setelah bekerja, mereka hanya akan punya tenaga untuk tidur, tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Peng Yue tertegun melihat Zhao Ping. Rencananya benar-benar jahat. Untung saja tidak menyinggungnya, kalau tidak, dia mungkin akan mengalami nasib yang sama. Namun, Zhao Ping melanjutkan, orang-orang yang memiliki sedikit kekuasaan di antara mereka, lemparkan mereka ke basis penelitian bubuk mesiu, biarkan mereka meneliti bubuk mesiu. Seumur hidup tidak boleh pergi. Peng Yue menunjukkan ketakutan. Tentu saja, ini semua untuk musuh. Zhao Ping melihat suasana sedikit tegang, lalu tersenyum dan berkata, untuk orang-orang kita, saya tetap mengutamakan kemakmuran bersama, mencapai kesejahteraan. Syukurlah begitu. Peng Yue tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan dan menceritakan urusan pemerintahan kabupaten, bertanya kepada Zhao Ping bagaimana harus menanganinya. Mudah saja, Zhao Ping menjentikkan jari dan berkata, untuk sementara biarkan wakil bupati menggantikan bupati dalam mengurus urusan pemerintahan, jika dia patuh, biarkan dia bekerja sampai pensiun. Jika tidak patuh, lambat laun kepalanya akan dipenggal, dan kita akan menggantinya dengan orang kita sendiri. Kamu ingin mengontrol Kabupaten Linhai? Peng Yue terkejut, kenapa? Tempat ini lebih terpencil daripada Kabupaten Yunnan, dengan lebih sedikit orang, dan dekat dengan pantai, air laut sering naik dan merusak, tidak layak huni. Saya ingin membangun pelabuhan. Membangun pelabuhan. Peng Yue sekali lagi terkejut dan segera menolak, Tuan, itu tidak mungkin. Kami dari dinasti Dawei memiliki larangan laut, tidak bisa mendirikan pelabuhan di tepi laut, itu adalah kejahatan yang dihukum mati. Saya, Zhao Ping tak bisa berkata apa-apa. Larangan laut yang terkutuk. Di kehidupan sebelumnya, jika bukan karena kebijakan larangan laut dan isolasi negara, Tiongkok tidak akan tertinggal. Hidup kembali, dia tidak akan membiarkan tragedi itu terulang. Setelah berpikir sejenak, Zhao Ping berkata, tidak masalah, saya akan menulis kepada Kaisar, meminta dia untuk memutuskan. Tidak perlu menulis, langsung bangun saja. Su Tianhua di sampingnya berkata, dengan tingkat kasih sayang Kaisar terhadap Anda, dia tidak akan menghukum Anda hanya karena masalah kecil ini. Kaisar menyayangi saya. Zhao Ping tak percaya. Dia belum pernah bertemu Kaisar, dari mana datangnya kasih sayang. Omong kosong. Su Tianhua berkata, Kaisar bahkan memberikan Anda pedang Sangfang, bukankah itu cukup menunjukkan kasih sayangnya? Tuan memiliki pedang Sangfang. Peng Yue juga terkejut. Ya, Zhao Ping mengangguk. Kalau begitu bisa membuka larangan laut. Peng Yue berkata, pedang Sangfang selain bisa memenggal pejabat jahat, juga bisa memenggal raja tiran, dan juga setara dengan jimat pengampunan mati. Selama bukan melakukan pemberontakan, semua kesalahan bisa diampuni. Lagi pula, Anda hanya membuka larangan laut di Kabupaten Linhai,
dan Anda bisa menjaga tempat ini, tidak bisa dianggap melawan perintah Kaisar. Kaisar memberlakukan larangan laut terutama karena khawatir rakyat yang mencari nafkah di laut akan dianiaya oleh perompak laut. Ini urusan nanti, sekarang kita periksa dulu para orang Jepang itu. Zhao Ping tidak ingin membuang waktu pada masalah ini. Membuka larangan laut, membangun pelabuhan, terlihat mudah tapi sangat sulit. Bagaimanapun, dia tidak tahu cara membuat kapal, juga tidak tahu cara membangun pelabuhan. Masih perlu merekrut profesional untuk membantu, dia hanya perlu memberikan arahan. Tentu saja, saat interogasi, Zhao Ping juga memerintahkan Qi Liang untuk menenangkan penduduk desa di sekitarnya yang telah dianiaya. Interogasi dilakukan satu persatu. Meninggalkan Yamamoto Takeshi terakhir, Su Tianhua dan Peng Yue mendengarkan. Saat menginterogasi orang pertama, kedua orang itu tercengang ketika mendengar Zhao Ping berbicara dalam bahasa Jepang. Kamu bisa bicara bahasa Jepang. Mereka terkejut. Dasar, Zhao Ping sedikit sombong. Tidak lama, dia telah menginterogasi 7 atau 8 orang, isi yang mereka katakan hampir sama dengan yang dikatakan kapten sebelumnya. Hanya menunjuk siapa pemimpin, siapa yang memiliki lebih banyak kekuasaan, dan sebagainya. Akhirnya giliran Yamamoto Takeshi. Kamu orang dari dinasti Dawei, kenapa bisa bicara bahasa kami? Yamamoto Takeshi bertanya lebih dulu. Apakah kakek perlu melapor kepadamu? Zhao Ping berkata dingin, tampar dia. Dengan perintah Zhao Ping, Li Hu maju dan menamparkan Yamamoto Takeshi, langsung membuat wajahnya bengkak dengan 5 bekas jari. Jawab apa yang ditanya, jangan sampai menderita siksaan. Zhao Ping berkata dingin. Yamamoto Takeshi segera mengangguk, tidak berani membantah sedikitpun. Terlalu ganas, lebih ganas dari perompak laut. Sedikit-sedikit memukul, dan sangat keras, gigi taringnya sudah goyah dan bergoyang, jelas sudah longgar. Kenapa kalian datang ke dinasti Dawei? Zhao Ping bertanya. Karena kalah perang, kami diusir dari Jepang. Yamamoto Takeshi berkata, sama dengan yang dikatakan kapten sebelumnya, pertama pergi ke Korea, merampok, lalu dikejutkan oleh kekuatan pemerintah setempat. Kemudian kebetulan datang ke dinasti Dawei, merampok berkali-kali, sudah menjadi kebiasaan. Dengan pasokan dari dinasti Dawei, mereka hidup sangat mewah. Namun, hari ini mereka jatuh ke tangan Zhao Ping. Hampir sama, satu-satunya perbedaan adalah menggambarkan beberapa proses perampokan, uang, wanita cantik, dan lain sebagainya. Namun tidak banyak berguna, hanya menambah berat hukuman mereka. Dan Zhao Ping memang tidak menyukai orang Jepang. Jangan bilang mereka telah melakukan kejahatan besar di dinasti Dawei. Bahkan jika mereka tunduk dengan sopan, Zhao Ping tidak akan melepaskan mereka. Apa keadaan Jepang saat kamu pergi? Zhao Ping bertanya lagi. Inilah yang penting. Untuk mengetahui perbedaan antara Jepang dan dinasti Dawei, dia bisa memahami situasi Jepang lebih awal, sehingga bisa merencanakan penghancuran. Benar, dalam rencana Zhao Ping, Jepang sudah dijatuhi hukuman mati. Apa maksudnya? Yamamoto Takeshi tidak mengerti. Siapa saja kekuatannya? Bagaimana kekuatan militernya? Zhao Ping menjelaskan dengan singkat. Jepang sangat besar, tanpa batas. Yamamoto Takeshi berkata, boom. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Ping menendangnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Negara Jepang itu hanya daratan kecil. Luasnya tidak banyak meski penuh penduduk. Bagaimana bisa disebut negara besar? Apakah kamu gatal lagi? Li Hu, tampar dia lagi. Li Hu tidak mengatakan apa-apa, dia melangkah maju dan memukul Yamamoto Takeshi. Selain itu, dia juga menggunakan skill yang dia pelajari dari Ying Yi. Pisahkan tendonnya dan silangkan tulangnya. Lengan, kaki, tulang pergelangan tangan dan tempat lain yang bisa dengan mudah dilepas semuanya dihilangkan oleh Li Hu. Takeshi Yamamoto menjerit kesakitan. Li Hu baik hati dan menormalkannya kembali. Sebelum dia selesai berpura-pura, Yamamoto Takeshi pingsan karena kesakitan. Li Hu dengan baik hati memberinya baskom berisi air dingin untuk membangunkannya. Berhenti menyiksaku, kataku, aku akan mengatakan apa saja. Takeshi Yamamoto tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya dan sangat terkejut. Kemampuan apa ini? Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Lepaskan lengan dan kaki lalu pasang kembali. Bahkan di seluruh negara Jepang, teknik ajaib seperti itu tidak dapat ditemukan. Su Tianhua dan Peng Yue di samping juga tampak ketakutan. Saat Li Hu kembali, mereka berdua tanpa sadar mundur 2 langkah dan menjauhkan diri dari Li Hu. Sangat menakutkan. Selalu ada perasaan tidak enak saat berdiri di sampingnya.
Mungkin dia tidak mengatakannya dengan baik, dan dia menggunakan teknik itu untuk memelintir kepalanya. Sulit untuk mengatakan apakah itu bisa diinstal ulang. Negara Jepang tidak besar, dan saya hanya mengetahui 3 kekuatan. Takeshi Yamamoto menjawab dengan jujur. Melalui narasinya, Zhao Ping mengetahui tentang situasi spesifik negara Jepang. Unifikasi belum tercapai. Tidak, sebenarnya sudah disatukan. Itu disebut negara Jepang. Namun kemudian pemerintahannya tidak menguntungkan, pemerintah digulingkan, dan banyak ronin yang mengangkat diri mereka sebagai raja, membentuk situasi berkaki 3. Konfrontasi tripartit inilah yang dilihat Yamamoto Takezuki. Mengenai berapa banyak pasukan kecil yang telah terpecah, Takeshi Yamamoto tidak yakin. Lagi pula, negara Jepang di matanya sangatlah besar. Itu sangat besar sehingga dia bahkan belum menjelajahi seluruh wilayahnya. 3 kaki tersebut adalah Kekaisaran Taiseng, Kerajaan Utara, dan organisasi Yamamoto. Kekaisaran Ether Seng adalah yang terkuat dan memiliki wilayah terluas. Namun perselisihan internal juga terus berlanjut sehingga membuat mereka tidak dapat menyelesaikan pemulihan. Organisasi Yamamoto adalah yang terkecil dan hanya memerintah sebuah pulau kecil di barat daya. Kemudian Kerajaan Utara mengambil kesempatan untuk memusnahkan mereka, mengusir mereka dari Kerajaan Jepang, dan menjadi bajak laut. Senang rasanya menjadi berantakan. Zhao Ping menghela nafas, memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu. Jika ada kapal perang yang berlayar saat ini, Zhao Ping pasti akan bergegas ke negara Jepang bersama anak buahnya dan sepenuhnya menyerahkan mereka pada upaya negara Tiongkok. Namun, saat ini belum ada kapal yang layak, jadi hanya bisa menanggungnya. Zhao Ping bertanya kepada Su Tianhua dan Peng Yue, bisakah kamu menemukan seseorang yang pandai membuat kapal? Bab 292, bisakah air laut dikeringkan menjadi garam? Pembuatan kapal. Peng Yue memikirkannya sejenak, lalu menggelengkan kepala. Sebaliknya, Su Tianhua memikirkannya sejenak dan berkata, di ibu kota ada. Tapi untuk membuat mereka meninggalkan ibu kota dan datang ke tempat seperti Kabupaten Linhai, rasanya sangat sulit. Bagaimana jika diberi gaji tinggi? Zhao Ping bertanya lagi, itu juga sulit. Su Tianhua berkata, namun, saya pernah mendengar bahwa teknologi pembuatan kapal di ibu kota bukan yang terbaik berada di daerah pesisir selatan. Tapi dinasti Dawei telah melarang pelayaran selama ratusan tahun, apakah teknologi itu bisa diwariskan atau tidak ada yang bisa menjaminnya. Tidak mungkin. Zhao Ping bertanya-tanya, tanpa kapal, bagaimana kita bisa mengangkut barang? Pendapatan pajak dinasti Dawei bukan hanya perak, tetapi juga hasil pertanian. Hasil pertanian dari utara bisa diangkut lewat darat, tetapi dari selatan harus melalui pengangkutan air. Dengan cara ini, pengangkutan lebih cepat dan mengurangi kerusakan akibat guncangan kendaraan. Itu adalah kapal sungai. Su Tianhua menjelaskan, kapal sungai dan kapal laut seharusnya berbeda. Saya juga tidak mengerti detailnya, kita perlu berkonsultasi dengan ahli kapal. Zhao Ping menghela nafas. Dia kembali menyadari betapa menyedihkannya tidak berusaha keras di kehidupan sebelumnya, dan merasakan penyesalan karena melewati waktu tanpa hasil. Selain memiliki keahlian dalam bidang medis, yang juga terhambat oleh kondisi terbatas, sangat sulit untuk memanfaatkan sepenuhnya. Sedangkan untuk hal lainnya, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Sepertinya dia hanya bisa berharap pada perekrutan bakat kali ini. Tanpa berlama-lama di desa Linhai, Zhao Ping mengikuti Peng Yue dan Su Tianhua ke kantor kabupaten. Pengawal mereka adalah Gao Meng dan pasukannya, serta tentara dari kota distrik yang dipimpin oleh Yi Zhengbo. Sementara Qi Liang diperintahkan oleh Zhao Ping untuk membawa Yamamoto Takeshi kembali ke desa Siping, agar Ruan Wendi bisa memberi mereka tugas sesuai dengan instruksinya, sehingga tenaga mereka tidak terbuang sia-sia. Di kantor kabupaten, mantan wakil Bupati Zhu Quan duduk di kursi bupati. Saat ini dia masih bingung. Meskipun dia adalah wakil bupati, tapi di Kabupaten Linhai posisinya sangat rendah. Dalam urusan administrasi, dia ditekan oleh Bupati Sukai, dan dalam urusan militer, dia ditekan oleh petugas militer. Dia benar-benar hanya menjadi figuran. Kebijakan yang diajukan semuanya ditolak. Setiap hari, dia hanya mengurus dokumen-dokumen kecil. Misalnya, saat Bupati menyelesaikan kasus, dia mencatat perkaranya sesuai dengan instruksi Bupati. Sedikit kesalahan saja, dia akan dipukuli. Singkatnya, dia tidak lebih dari seorang pekerja kasar. Satu-satunya keuntungan adalah memiliki status resmi, menikmati gaji dari kerajaan,
dan memenuhi tuntutan bupati serta petugas militer, kadang-kadang mendapatkan sedikit bagian dari mereka. Hari-harinya sebenarnya cukup nyaman, jauh lebih baik dibandingkan menjadi rakyat biasa. Dia awalnya berencana untuk menghabiskan sisa hidupnya seperti ini. Namun, keadaan berubah drastis, bupati dan petugas militer dihukum mati, dan dia menjadi bupati. Bahkan, banyak rakyat yang membawa beras, tepung, telur, daging, semuanya untuk diberikan padanya. Banyak orang berlutut di luar kantor kabupaten, memanggilnya Tuan Yang Mulia. Sesaat, Zukuan merasa bahwa mereka memuji dirinya. Dia diam-diam berjanji untuk menjadi pejabat yang baik yang memahami penderitaan rakyat. Bukan untuk hal lain, tapi untuk pujian yang diterimanya. Setidaknya, itu bisa mengubah reputasinya yang sebelumnya buruk, mungkin. Bahkan meninggalkan nama baik dalam sejarah. Pada saat itu, Zhao Ping dan yang lainnya tiba. Zukuan tidak berani lagi duduk di kursi utama, segera turun dan memberi salam. Ini adalah Tuan Zhao Ping, Peng Yue memperkenalkan. Jadi ini adalah Tuan Zhao yang terkenal, saya mewakili rakyat Kabupaten Linhai berterima kasih atas jasa penyelamatannya. Zukuan berlutut dan mengucapkan terima kasih dengan sikap sangat rendah hati. Saya tidak perlu pujian kosong seperti itu. Zhao Ping melambaikan tangannya, ceritakan tentang kondisi Kabupaten Linhai. Kondisi, Zukuan bingung sejenak, lalu cepat berkata, Kabupaten Linhai selalu dikuasai oleh bupati dan petugas militer, keluarga mereka menyimpan banyak uang perak. Saya sudah mengirim orang untuk menyitanya. Zhao Ping memotong, sekarang yang ingin saya ketahui adalah kondisi operasional Kabupaten Linhai. Misalnya bisnis dan pajak, dan sebagainya. Namun, Zukuan menggelengkan kepala, Kabupaten Linhai tidak memiliki bisnis. Apa? Zhao Ping terkejut, tidak ada bisnis. Lalu bagaimana penduduk Kabupaten Linhai hidup? Beras, tepung, minyak, garam, dan lain-lain, dari mana mereka membelinya? Semua itu disediakan oleh pedagang keliling. Zukuan menjelaskan, Kabupaten Linhai terlalu kecil, populasinya sangat sedikit, hanya sekitar 20.000 orang. Di kantor kabupaten sendiri ada beberapa ribu orang, sisanya adalah rakyat biasa. Mereka hidup dari bertani. Kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan pakaian dibeli dari pedagang keliling yang pergi ke desa lain atau ke Kabupaten Yunnan, lalu dijual dengan harga tinggi di kota Kabupaten Linhai. Hah! Zhao Ping terdiam. Kabupaten Yunnan sudah cukup terpencil, ternyata Kabupaten Linhai lebih terpencil lagi. Tidak ada toko kain atau kedai minuman yang layak. Lalu dari mana bupati dan petugas militer mendapatkan uang? Zhao Ping bertanya dengan heran. Bagaimana bisa tidak ada? Zukuan berkata, mereka bekerja sama dengan bandit, menambahkan pajak ekstra dengan alasan biaya perlindungan, kemudian membagi keuntungannya, hampir semuanya masuk ke kantong bupati dan petugas militer. Dan kedua kelompok bandit di Kabupaten Linhai sebenarnya dikendalikan oleh bupati dan petugas militer, masing-masing menguasai sebagian penduduk desa. Setiap kali ada tuan tanah kaya di desa manapun, mereka akan diganggu, diserang, dan dirampok oleh bandit. Bisa dibilang, seluruh rakyat Kabupaten Linhai adalah pekerja yang dipelihara oleh bupati dan petugas militer, semuanya bekerja untuk mereka menghasilkan uang. Bangsat! Zhao Ping mengepalkan tinjunya dengan marah. Berhubungan dengan bandit, memenggal mereka terlalu mudah. Lalu bagaimana denganmu? Zhao Ping bertanya lagi, sebagai wakil bupati, apakah kamu juga terlibat dengan mereka? Saya ingin, tapi mereka tidak mempedulikan saya. Zukuan berkata dengan pahit, saya tidak bisa menandingi bupati dalam hal administrasi, dan tidak bisa menandingi petugas militer dalam hal urusan militer. Saya hanya bisa mengikuti mereka, membantu mengurus dokumen. Pembagian uang perak, saya tidak pernah mendapat bagian. Zhao Ping mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya percaya pada kata-katanya. Harus diverifikasi lebih lanjut nanti. Jika benar seperti yang dikatakan Zukuan, maka dia bisa dipercaya. Zhao Ping kemudian bertanya beberapa hal lain, dan dia menemukan bahwa Kabupaten Linhai seperti selembar kertas kosong, selain beberapa rakyat yang bekerja, tidak ada apa-apa lagi. Ekonomi, bisnis, sekolah, apotek, semuanya tidak ada. Bahkan tidak ada seorang petugas medis. Potensi besar, bahkan lebih besar dari Kabupaten Yunnan. Perlu diketahui, luas Kabupaten Yunnan hampir sama dengan Kabupaten Linhai, tetapi populasinya beberapa kali lipat lebih banyak. Setiap orang hanya mendapatkan lahan 1.300 meter persegi. Namun di Kabupaten Linhai, setiap orang bisa mendapatkan 3.500 sampai 4.000 meter persegi lahan.
Selain itu, ada beberapa bukit kecil yang memanjang dari Gunung Donyi, dan sisanya adalah dataran. Banyak tanah yang bisa digarap sendiri. Dengan sedikit waktu, pasti akan lebih makmur daripada Kabupaten Yunnan. Tentu saja, dengan syarat tidak ada faktor yang mengganggu. Saat ini Zhaoping sudah menjadikan Kabupaten Yunnan sebagai basis, yang pasti akan menjadi pusat yang paling makmur. Namun Zhaoping merasa heran, dekat dengan laut, mengapa tidak mencari nafkah dari laut? Misalnya mengeringkan garam laut, menangkap ikan, mengumpulkan rumput laut, dan sejenisnya. Mengirimnya ke pedalaman, pasti laku keras. Bagaimanapun, rumput laut dan ikan laut adalah produk khas kota pesisir, bisa dibilang produk spesial. Yang terpenting adalah garam. Dengan mengalirkan air laut ke kolam, mengeringkannya, akan menjadi garam kasar. Tanpa proses pemurnian, bisa langsung dijual. Seperti mendapatkan uang dengan mudah. Jauh lebih baik daripada bertani. Penduduk Kabupaten Linhai seakan mengabaikan harta karun ini. Jadi Zhaoping bertanya, mengapa kalian tidak mengeringkan garam? Mengeringkan garam, Zukuan bingung, garam jika dikeringkan akan meleleh menjadi air, bukan? Barang berharga seperti itu, siapa yang mau menyia-nyiakannya? Apa? Zhaoping tercengang cukup lama. Garam bisa meleleh menjadi air. Siapa yang mengajarkan itu? Benar-benar tidak tahu apa-apa. Zhaoping dengan sabar menjelaskan, yang saya maksud mengeringkan garam adalah mengeringkan air laut menjadi garam, kemudian digunakan untuk konsumsi. Air laut bisa menjadi garam. Su Tianhua bertanya. Bahkan dia mendekati Zhaoping, meraba-raba kepalanya, merasa heran. Kepalamu tidak panas, sepertinya tidak sakit, kenapa mengatakan hal yang aneh? Air laut adalah air, bagaimana bisa menjadi garam? Jika air laut bisa menjadi garam, rakyat dinasti Dawei tidak akan kesulitan mendapatkan garam. Apa? Zhaoping terdiam lagi, kemudian bertanya, dari mana dinasti Dawei mendapatkan garam? Saya juga tidak tahu pasti. Su Tianhua menggelengkan kepala. Dia seorang pejabat ibu kota, hanya seorang pencicip anggur, tugasnya hanya mencicipi anggur setiap hari. Dia tahu garam sangat menguntungkan, tetapi tidak tahu dari mana asalnya. Lalu mengapa kamu mengatakan air laut tidak bisa menjadi garam? Zhaoping bertanya balik. Su Tianhua tidak bisa menjawab, tetapi tetap berkata, saya hanya tahu. Jika air laut bisa menjadi garam, bukankah seperti mendapatkan uang dengan mudah? Garam yang kita konsumsi berasal dari garam tambang, Peng Yue menjelaskan, yaitu air garam dari bawah tanah yang dimasak menjadi garam. Tidak ada garam laut, tidak ada, Peng Yue berkata, bahkan tidak pernah mendengarnya. Air laut benar-benar bisa menjadi garam. Su Tianhua bertanya lagi, kalian tidak pernah mencicipinya. Air laut itu asin. Zhaoping berkata, semua orang menggelengkan kepala. Zhaoping terdiam, namun ini justru bagus. Dia bisa membuka tambang garam, mengambil garam dari air laut, menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Dengan orang-orang kuno yang tidak tahu apa-apa ini, tidak mungkin dijelaskan, hanya dengan menunjukkan hasil nyata yang bisa membuat mereka percaya. Bab 293, Kepercayaan Rakyat. Zhaoping memerintahkan Zukuan untuk tetap tinggal di kantor kabupaten sementara dia membawa Su Tianhua, Peng Yue, dan yang lainnya ke pantai. Zukuan merasa enggan karena dia juga ingin menyaksikan keajaiban itu. Zhaoping khawatir warga akan membuat kerusuhan. Namun, Zukuan dengan yakin berkata, itu tidak akan terjadi. Penduduk Kabupaten Linhai sangat menghormati Anda, Tuan Zhao. Mereka tahu bahwa Anda datang ke Kabupaten Linhai, mereka pikir Anda akan menjadi bupati dan datang membawa hadiah. Hanya saja Anda datang dengan pasukan besar sehingga membuat mereka takut. Kalau tidak, belum selesai Zukuan berbicara, seorang petugas datang melapor. Dia mengatakan bahwa banyak warga telah mengepung kantor kabupaten hingga tidak ada celah. Apalagi yang kita tunggu? Segera kirim pasukan untuk menekan mereka. Zukuan panik, Tuan Zhao dan bupati daerah berada di sini, jangan sampai warga yang keras kepala masuk dan mengganggu mereka. Baik, petugas itu menerima perintah dan hendak pergi ketika Zhaoping menghentikannya, tunggu. Tuan Zhao, apalagi yang Anda tunggu? Zukuan sangat cemas, jika kita menunggu lebih lama, warga itu akan masuk. Belum selesai dia bicara, terdengar suara keras. Pintu besar kantor kabupaten didobrak, dan warga yang mengepung berlarian masuk. Namun, mereka tidak masuk ke dalam rumah, melainkan berlutut di luar, berterima kasih kepada Zhaoping. Tuan Zhao, Anda benar-benar pejabat yang adil dan mulia.
Datang dari Kabupaten Yunnan untuk membebaskan kami dari penderitaan. Terima kasih, Tuan Zhao. Terima kasih, Tuan Zhao. Kami tidak punya apa-apa, hanya ada 2 butir telur untuk Anda. Ini 2 ons daging babi yang saya beli dengan sisa uang di rumah, saya harap Anda mau menerimanya. Saya tidak punya banyak, hanya punya banyak anak perempuan. Yang tertua 18 tahun, yang termuda 6 tahun, ada 5 orang. Semua saya persembahkan untuk Anda, menjadi pelayan di rumah Anda. Semua datang untuk berterima kasih, dengan hadiah yang aneh-aneh, dari makanan, pakaian, hingga anak perempuan, membuat Zhao Ping tidak tahu harus tertawa atau menangis. Zukuan terpana, atau lebih tepatnya iri. Sudah bertahun-tahun dia menjadi pejabat, situasi seperti ini hanya dia dengar dari cerita, belum pernah melihatnya. Warga memberikan hadiah kepada pejabat Kabupaten Linhai. Jangan harap, tidak dipukuli dengan tongkat di malam hari saja sudah bagus. Tapi Zhao Ping, baru pertama kali datang ke Kabupaten Linhai sudah menerima perlakuan seperti ini. Saat warga berlutut, ucapan mereka penuh dengan rasa terima kasih kepada Zhao Ping, tidak ada yang menyebut Su Tianhua, Bupati Kabupaten Yunnan, atau Peng Yue, Gubernur Daerah Donghai. Ini menunjukkan betapa tingginya penghormatan Zhao Ping di mata rakyat, melebihi bupati dan gubernur daerah. Zukuan diam-diam bersumpah, jika ada kesempatan untuk mengikuti Zhao Ping, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh, agar bisa mendapatkan rasa terima kasih dari rakyat. Menjadi pejabat seharusnya seperti itu. Li Hu juga terkejut. Meski warga bermaksud baik, tapi dengan banyak orang di sana, siapa yang tahu siapa yang tulus dan siapa yang ingin membuat masalah. Jadi dia sangat tegang, berdiri di depan Zhao Ping, melindunginya dengan erat. Gao Ming juga tidak berani lengah, memimpin pasukan untuk berjaga di luar aula, mengawasi warga yang berlutut. Siapapun yang berani bertindak sembrono akan dipenggal. Setelah merasa aman, Zhao Ping berkata dengan lantang, kalian tidak perlu berterima kasih kepada saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Jika kalian benar-benar ingin berterima kasihlah kepada Bupati Kabupaten Yunnan dan Gubernur Daerah Donghai. Masalah ini dipimpin oleh mereka berdua. Kalau tidak, saya hanya seorang rakyat biasa, mana mungkin saya bisa memenggal Bupati dan pejabat Kabupaten Linhai. Warga saling memandang, kemudian berterima kasih kepada Su Tianhua dan Peng Yue. Bukan kalian yang harus berterima kasih kepada saya, melainkan saya yang harus meminta maaf kepada kalian, kata Peng Yue sambil keluar dari depan dan membungkuk kepada warga yang berlutut. Saya sebagai gubernur daerah Donghai, membiarkan warga Kabupaten Linhai hidup dalam penderitaan adalah kesalahan. Saya, memenggal bupati dan pejabat yang jahat adalah tugas saya. Saya hanya datang terlambat, membuat kalian menderita. Jangan berlutut lagi, tanahnya dingin, segera bangkitlah. Adapun hadiah, saya tidak pantas menerimanya. Dan sebagai pejabat dinasti Dawei, menerima barang dari warga itu melanggar perintah kerajaan, dan bisa dihukum mati. Apakah kalian ingin saya dipenggal? Jadi lebih baik kalian bawa pulang barang-barang itu. Namun warga tidak pergi, mereka terus memperhatikan Peng Yue, seolah masih ada keinginan yang belum terpenuhi. Pak Gubernur, Anda tidak bisa bicara begitu, Zhao Ping berbisik. Sekarang masalah Kabupaten Linhai sudah selesai, tetapi bagaimana dengan nanti? Anda sebagai gubernur daerah tidak bisa tinggal di Kabupaten Linhai selamanya. Setelah Anda pergi, bagaimana jika Kabupaten Linhai kembali seperti semula? Warga masih tidak tenang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Peng Yue, saya tidak bisa tinggal di sini selamanya, masih banyak urusan di kota kabupaten yang menunggu saya. Beri mereka jaminan. Bagaimana memberi jaminan? Sudahlah, biar saya saja yang bicara. Zhao Ping tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bisa menjadi gubernur daerah Donghai selama 10 tahun, Peng Yue memang pantas mendapatkan posisinya, tidak bisa disalahkan. Dia tidak bisa memikirkan solusi yang tepat. Zhao Ping pun maju dan berkata, apakah kalian khawatir bahwa setelah bupati daerah pergi, Kabupaten Linhai akan kembali seperti semula? Semua orang mengangguk. Jangan khawatir, saya, Zhao Ping, memberi jaminan bahwa warga Kabupaten Linhai tidak akan menderita lagi. Zhao Ping berkata dengan lantang, bupati dan pejabat yang jahat sudah dipenggal, sekarang bupati adalah Zukuan, wakil bupati sebelumnya. Saya yakin dia akan memperlakukan rakyat dengan baik, benar bukan? Setelah itu, Zhao Ping menatap Zukuan. Ini adalah kesempatan bagi Zukuan untuk bersumpah. Zukuan merasa senang, ini adalah kesempatan untuk menyenangkan Zhao Ping.
Dengan semangat dia berkata, saya adalah Zukuan, wakil bupati Kabupaten Linhai, dan sekarang menjadi bupati sementara. Setelah gubernur daerah dan Tuan Zhao menemukan pengganti yang tepat, saya siap untuk menyerahkan jabatan bupati. Selain itu, saya berjanji bahwa Kabupaten Linhai tidak akan ada lagi pejabat yang menindas rakyat, dan pajak yang berlebihan akan dihapus mulai hari ini. Pajak yang harus dibayar kepada kerajaan, warga Kabupaten Linhai hanya akan membayar sesuai ketentuan, tidak akan ada tambahan sepeser pun. Saya juga akan meminta Tuan Zhao untuk mendirikan pabrik di Kabupaten Linhai. Seperti pabrik tenun di desa Siping, merekrut tenaga kerja dari sini. Meskipun tidak bisa menghasilkan uang sebanyak pabrik tenun di desa Siping, tapi setidaknya bisa menyediakan makanan setiap hari. Bagaimana menurut kalian? Luar biasa. Mendengar ini, Zhao Ping diam-diam memberikan jempol kepada Zukuan. Zukuan memang berbakat. Dalam beberapa kata saja, dia sudah membuat masalah menjadi tanggung jawab Zhao Ping. Dia bahkan menempatkan Zhao Ping dalam situasi sulit. Tidak setuju, kehilangan kepercayaan rakyat. Jika kabar ini sampai ke Kabupaten Yunnan, reputasi Zhao Ping akan sangat terpengaruh. Setuju, berarti dia membantu Zukuan mendapatkan reputasi baik. Untungnya, Zhao Ping memang berencana untuk membangun pelabuhan, mengeringkan garam, bahkan membuat kapal di sini, jadi dia dengan senang hati menerimanya. Dengan tersenyum dia berkata, benar, saya sudah memutuskan untuk mendirikan pabrik di sini. Nanti akan merekrut warga Kabupaten Linhai terlebih dahulu. Mengenai upah, kalian bisa tenang, 3 kali makan sehari dan 2 keping tembaga adalah yang paling rendah. Jika kalian bekerja dengan baik, upah akan ditambah. Saya sendiri berasal dari rakyat, saya tahu betapa sulitnya hidup rakyat. Walaupun saya harus menderita sedikit, mendapat lebih sedikit uang, saya tidak akan membiarkan rakyat menderita lebih lama. Kapan pabrik akan dibangun? Seseorang bertanya, bagaimana kalau besok? Sekarang semua orang punya waktu luang, kita bisa membantu Tuan Zhao bekerja, agar pabrik cepat berdiri dan kita bisa segera bekerja. Itu tidak bisa terburu-buru. Zhao Ping tersenyum pahit, membangun pabrik bukan perkara mudah. Tuan Zhao, Anda tidak sedang mengelabui kami, kan? Mendengar ini, seseorang langsung meragukan, pabrik tenun di desa Siping dibangun dengan cepat, bukan? Kenapa di Kabupaten Linhai tidak bisa? Saya tidak berencana membangun pabrik tenun di Kabupaten Linhai, kata Zhao Ping. Lalu apa yang Anda bangun? Pabrik garam. Pabrik untuk membuat garam, kata Zhao Ping. Membuat garam, bagaimana caranya? Warga mulai berbisik, kami tidak tahu caranya. Pria hanya tahu bekerja keras, membangun rumah, mengangkut barang, dan sebagainya. Wanita hanya tahu menjahit, membuat garam. Itu terlalu canggih untuk orang biasa seperti mereka. Mereka sama sekali tidak tahu caranya. Jika tidak tahu, bisa belajar perlahan-lahan. Zhao Ping dengan sabar menjelaskan, saya sekarang akan membawa Bupati Zhu untuk melakukan percobaan. Jika berhasil, kita akan segera membangun pabrik. Kalau tidak berhasil, saya akan mendirikan pabrik tenun, kata Zhao Ping, karena saya sudah berjanji untuk membawa kalian menuju kehidupan yang lebih baik, saya tidak akan mengingkari janji. Setelah Zhao Ping berulang kali memberikan jaminan, warga akhirnya percaya dan meninggalkan tempat. Zhao Ping juga merasa lega. Banyak orang berkumpul bisa menyebabkan masalah. Untung dia berhasil menenangkan mereka. Selanjutnya adalah pergi ke pantai untuk melakukan percobaan. Jika berhasil, pabrik garam bisa segera dibangun. Jika berhasil, ini akan menjadi sumber pendapatan penting baginya, yang terus mengalir tanpa henti. Bab 294, jika lakukan dengan besar. Kali ini, Zhao Ping meminta Zukuan untuk ikut serta. Mendirikan pabrik garam di Kabupaten Linhai tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan bupati setempat. Meskipun bisa memindahkan seseorang dari pihaknya sendiri untuk menjadi bupati, namun jumlah orangnya terlalu sedikit untuk mengemban tugas besar. Seperti Wen Hui dan Qian Liu, mereka juga memiliki tugas masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu, penampilan Zukuan cukup baik, setidaknya dia bisa berbicara dengan baik. Dengan kehadirannya untuk menengahi, bisa mengurangi banyak masalah bagi Zhao Ping. Ini juga merupakan ujian bagi Zukuan dari Zhao Ping, jika berhasil, masa depannya mungkin bisa mendapatkan jalan yang lebih besar. Yi Zhengbo tetap berada di kantor kabupaten untuk berjaga-jaga jika terjadi perubahan. Gao Meng memimpin pasukan pertahanan untuk menjaga keselamatan Zhao Ping dan lainnya. Karena jumlah orang yang banyak, tidak ada cukup kuda.
Untungnya, Zhu Quan adalah pejabat kabupaten, mengenal beberapa kenalan, dan menyewa beberapa kereta kuda. Ketika kereta kuda tidak cukup, mereka menggunakan kereta keledai. Meskipun lebih lambat, mereka tiba di desa Linhai saat hari sudah gelap. Orang-orang di desa, mendengar ada banyak orang yang datang, ketakutan dan bersembunyi di dalam rumah, tidak berani membuka pintu. Mereka hanya mengintip dari celah pintu. Setelah mengenali mereka sebagai penyelamat, barulah mereka berani keluar untuk menyambut. Setelah basa-basi, Zhao Ping mengisyaratkan Zhu Quan untuk membahas masalah penginapan dengan kepala desa. Memberikan 50 tael perak membuat kepala desa tua itu terharu hingga menangis. Dia mengosongkan tempat tinggal terbaik di desa Linhai untuk Zhao Ping dan rombongannya, sementara penduduk desa lainnya pindah ke rumah-rumah yang lebih rusak. Untungnya, banyak orang di desa Linhai yang sudah pindah, jadi ada banyak rumah kosong, sehingga mereka tidak perlu tidur di luar. Makanan juga disediakan oleh penduduk desa. 50 tael cukup untuk bertahan selama 10 hingga setengah bulan. Cukup untuk mengeringkan garam. Tentu saja, sebelum mengeringkan garam, mereka harus melakukan percobaan terlebih dahulu untuk membuktikan keajaiban. Air laut sudah diambil oleh Gao Meng. Cukup 1 gentong besar. Zhao Ping tidak membuang waktu, setelah makan, dia mulai memasak garam. Ini cukup sederhana, air laut dimasukkan ke dalam panci, dididihkan dengan api besar. Agar cepat mendapatkan hasil, Zhao Ping hanya memasukkan sekitar 3 jin air laut. Setelah dididihkan selama beberapa waktu, air dalam air laut perlahan menguap, hingga muncul kristal putih, ada benda putih di dalamnya, apakah itu garam? Semua orang memperhatikan panci tanah liat. Saat air menguap, kristal putih mulai terlihat. Benar, itu adalah garam. Zhao Ping menghela nafas lega. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya pernah mendengar bahwa air laut bisa dijemur menjadi garam, tetapi belum pernah mencobanya. Ternyata berhasil. Itu berarti proses penjemuran garam bisa segera dimulai. Setelah semua air menguap, Zhao Ping melihat garam yang dihasilkan, tidak banyak, sekitar 100 gram. Dia mengeluarkannya, setelah mendingin, semua orang berebut untuk mencicipi. Asin, ini garam. Mata semua orang berbinar-binar. Air laut ternyata bisa dimasak menjadi garam, sangat mengejutkan. Ini jauh lebih sederhana dibandingkan mengekstraksi air garam dari tambang dan kemudian memasaknya. Laut yang tak berujung memberikan sumber yang tak habis-habisnya. Hanya dengan menggunakan sedikit kayu bakar untuk memasak, mereka bisa mendapatkan garam kasar. Harga pasar garam kasar adalah 30 koin per 500 gram. Air laut yang digunakan Zhao Ping tadi sekitar 31,5 kg, menghasilkan 100 gram kasar. Hanya dengan menggunakan sedikit kayu bakar. Ini benar-benar menguntungkan. Tidak, ini keuntungan tanpa modal. Zhu Quan yang pertama kali menyadari hal ini, matanya berubah menjadi merah darah. Napasnya menjadi berat. Jika benar-benar bisa menguasai, lupakan saja. Dengan Zhao Ping di sini, dia sama sekali tidak memiliki harapan. Bukan hanya menguasai industri ini, bahkan untuk mendapatkan sebagian kecil keuntungan pun dia tidak punya kesempatan. Hanya bisa bekerja dengan jujur, membantu Zhao Ping menyelesaikan pencapaian besar ini. Siapa tahu, mungkin namanya bisa tercatat dalam sejarah. Itu sudah cukup. Su Tianhua yang kedua menyadari hal ini, dia langsung meraih tangan Zhao Ping dengan penuh semangat. Kita akan kaya, Tuan, kita benar-benar akan kaya. Dengan metode pembuatan garam ini, kita bisa menjadi orang terkaya di dinasti Dawei dalam waktu singkat. Tenang, Tuan Su, tenang dulu. Zhao Ping melepaskan tangannya, dengan dingin berkata, uang tidak semudah itu didapat, bagaimanapun penjualan garam selalu di bawah kendali negara. Meskipun kita bisa menghasilkan garam dari air laut, kita tidak memiliki hak untuk menjualnya. Ini. Su Tianhua juga tersadar, mengerutkan kening. Bagaimana kalau kita coba jual di provinsi Donghai dulu? Peng Yue menyarankan dengan hati-hati. Bukankah penjualan garam di provinsi Donghai dikuasai oleh keluarga Su? Zhao Ping bertanya, apakah mereka akan menyerahkan izin penjualan dengan mudah? Tidak akan. Peng Yue menggelengkan kepala, tapi kita bisa mencari Tuan Gubernur. Garam di dinasti Dawei memang dikendalikan oleh negara, tetapi juga dibagi ke berbagai provinsi. Setiap provinsi dikendalikan oleh gubernur, siapa yang mendapatkan hak penjualan sepenuhnya tergantung padanya. Masalahnya adalah kekuatan di belakang Su Qian terlalu kuat, sepertinya ada hubungan dengan menteri tertinggi Su Chun di ibu kota, jadi semua garam di prefektur Qingzhou dijual oleh keluarga Su. Di provinsi Donghai ini dikuasai oleh Su Qian.
Di kabupaten lain, juga dikuasai oleh keluarga Su. Mereka mengendalikan semuanya. Dengan hubungan antara tuan dan gubernur, meminta hak penjualan garam provinsi Donghai darinya, mungkin hanya masalah sepele. Tidak, siapa sangka, Su Tianhua menggelengkan kepala, hak penjualan garam di provinsi Donghai terlalu kecil. Setengah kilogram garam hanya 30 koin, di rumah tangga biasa, makan garam beberapa bulan pun tidak masalah, keuntungan kita relatif kecil. Jika melakukan, lakukan yang besar. Dapatkan hak penjualan garam untuk seluruh dinasti Da Wei. Peng Yue terkejut. Ini terlalu besar. Menguasai penjualan garam seluruh dinasti Da Wei, apakah kaisar berani memberikannya? Tidak takut menyinggung orang. Zhao Ping setuju, mengangguk. Benar, jika melakukan, lakukan yang besar. Dia ingin mengubah keadaan kehidupan rakyat biasa di dinasti Da Wei, garam adalah salah satu di antaranya. Menurunkan harga, sehingga rakyat bisa membeli garam, setidaknya bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Tentu saja, ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Jika fondasinya belum kuat, mencoba merebut bagian besar dari orang lain bisa berakhir dengan kematian. Di sisi lain, Zhu Quan benar-benar terkejut. Dalam hatinya, gelombang demi gelombang keterkejutan tidak pernah berhenti. Dia mengikuti orang macam apa ini? Satu ingin mendapatkan hak penjualan garam di provinsi Donghai, satu lagi ingin mendapatkan hak penjualan garam seluruh dinasti Da Wei, dan satu lagi bisa membuat garam dari air laut. Hanya mendengar hal-hal ini sebentar saja sudah setara dengan pengetahuan seumur hidupnya. Satu lebih hebat dari yang lain. Masalahnya dia tidak berani membual sebesar itu. Terlalu menakutkan. Dia tidak tahu apakah mengikuti orang seperti ini baik atau buruk. Zhu Quan gemetar mundur, tidak bisa berbicara, juga tidak berani pergi. Tuan Zhao, saya akan segera kembali ke ibu kota untuk menghadap kaisar, saya akan berusaha mendapatkan hak penjualan garam seluruh dinasti Da Wei untuk Anda. Su Tianhua berkata lagi, tapi kaisar kita tamak. Jika dia tahu kita bisa menghasilkan garam dari air laut, dia mungkin juga ingin mendapatkan bagian, Anda berencana memberikan berapa banyak keuntungan. Ini, Zhao Ping ragu. Dia belum mempertimbangkan masalah ini. Dan dia juga tidak berencana menetapkan harga garam terlalu tinggi, jika tetap 30 wen, rakyat biasa masih tidak mampu membelinya. Jika harganya rendah, keuntungan juga sedikit. Jika harus berbagi keuntungan, dia mungkin akan bekerja tanpa hasil. Hanya bisa berkata, Tuan Su, jangan buru-buru kembali ke ibu kota, mari kita lihat dulu hasil dari penjemuran garam. Sambil menunggu, kita pikirkan cara penjualannya. Lalu Anda kembali ke ibu kota untuk menghadap kaisar, dan berusaha mendapatkan hak penjualan garam. Kenapa masih menjemur? Su Tianhua tidak puas, langsung memasak tidak bisakah? Baru sebentar saja, sudah cukup banyak garam yang didapatkan. Cari lebih banyak orang, masak siang dan malam tanpa henti, hasil setiap hari akan sangat besar, bukankah lebih cepat daripada menjemur garam? Tidak bisa, Zhao Ping menggelengkan kepala. Garam yang dihasilkan dengan cara ini mengandung terlalu banyak kotoran, tidak cocok untuk dikonsumsi langsung. Kenapa tidak cocok? Su Tianhua penasaran, sebagian besar rakyat dinasti Da Wei makan garam kasar seperti ini, tidak ada masalah. Apakah Anda tidak merasakan, garam yang dimasak langsung dari air laut ini rasanya pahit? Memang ada rasa pahit. Benar, Zhao Ping menjelaskan, air laut mengandung terlalu banyak kotoran, jika tidak dibersihkan, konsumsi jangka panjang bisa merusak kesehatan. Jadi saya berencana membuat garam halus, dan menambahkan yodium ke dalamnya. Saya tahu garam halus, di ibu kota saya makan garam halus, tapi apa itu yodium? Yodium adalah salah satu elemen jejak yang diperlukan tubuh kita, dalam makanan sehari-hari seperti nasi, tepung, dan daging, tidak mengandung yodium. Jadi menambahkan yodium ke dalam garam sangat penting, jika tidak, bisa menyebabkan penyakit gondok. Penyakit gondok. Su Tianhua bingung lagi, apa itu penyakit gondok? Bukankah leher besar terlihat kuat? Kenapa menjadi penyakit? Lagi pula, rakyat dinasti Da Wei sudah makan garam kasar selama bertahun-tahun, tidak ada yang terkena penyakit gondok. Ini, Zhao Ping terdiam. Bagaimana menjelaskannya? Jika terlalu banyak bicara, mudah ketahuan. Jika sedikit bicara, mereka akan menganggapnya keras kepala. Tidak ada referensi yang bisa dibandingkan. Bagaimana ini? Bab 295, Chen Xuan juga mengerti perhitungan. Untung ada Peng Yue yang menengahi. Bupati Su, Tuan Zhao ini adalah tabib dewa yang bisa menyembuhkan wabah penyakit. Keahlian medisnya jauh melampaui kita.
Jika dia mengatakan bahwa garam kasar ini buruk bagi tubuh, maka pasti benar itu buruk bagi tubuh. Kita harus memilih untuk mempercayainya. Saya hanya ingin tahu bagaimana buruknya. Su Tianhua berkata dengan suara berat, kalau tidak, saat menghadap Yang Mulia, saya juga sulit menjelaskannya. Apakah kamu akan mengerti jika saya jelaskan? Peng Yue bertanya balik. Saya tidak mengerti. Su Tianhua berkata dengan wajah memerah, lupakan, saya juga tidak akan memaksa. Dengar apa yang dikatakan Tuan saja, pasti tidak salah. Tuan, katakan saja, selanjutnya kita harus bagaimana? Tidur, tidur, lalu apa lagi? Sekarang sudah hampir waktu pukul 23.00, kalau tidak tidur, apalagi yang bisa dilakukan? Zhao Ping menguap dan meregangkan tubuh. Semuanya bersihkan diri dan tidur, besok kita lanjutkan. Baiklah, semua orang melihat ke langit, bulan purnama dan bintang-bintang yang penuh di langit, memang sudah sangat larut. Jadi mereka tidak memaksa lagi. Menurut rencana awal, mereka pergi ke tempat masing-masing, bersih-bersih dan tidur. Li Hu dan Gao Meng serta saudara-saudaranya dari pasukan gorila yang dia pimpin tidak tidur, melainkan bergiliran menjaga keselamatan Zhao Ping. Untungnya, malam itu tidak ada kejadian. Keesokan paginya, Zhao Ping dibangunkan untuk sarapan, lalu dipaksa dibawa ke tepi laut, untuk menanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimana caranya? Zhao Ping juga sudah memikirkan semalaman. Zhao Ping di kehidupan sebelumnya tidak tinggal di tepi laut, juga tidak pernah bekerja di pabrik garam, sehingga tidak tahu bagaimana cara menjemur garam. Bahkan, dalam pemahamannya, garam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari berasal dari penjemuran air laut. Karena orang Jepang yang menjijikkan mencemari air laut, menyebabkan banyak orang berbondong-bondong membeli garam di supermarket, Zhao Ping mencari informasi di internet. Barulah dia tahu bahwa 87% garam yang digunakan di Tiongkok berasal dari garam sumur, 3% dari garam danau, dan hanya 10% dari garam laut. Bahkan jika air laut tercemar sehingga tidak bisa dijemur untuk mendapatkan garam, orang Tiongkok tidak perlu khawatir kekurangan garam. Pemerintah berkali-kali mengeluarkan klarifikasi. Ini membuat situasi panik buying garam mereda. Karena mencari informasi, Zhao Ping jadi sedikit memahami proses penjemuran garam laut. Utamanya adalah metode ladang garam. Menggunakan metode ini, perlu iklim yang hangat, sinar matahari yang cukup, dan pantai yang luas dan datar untuk membuat ladang garam. Ladang garam biasanya terbagi menjadi dua bagian, kolam penguapan dan kolam kristalisasi. Pertama, air laut dimasukkan ke kolam penguapan, setelah penguapan oleh sinar matahari sampai tingkat tertentu, air dipindahkan ke kolam kristalisasi. Lanjut dijemur, air laut akan menjadi larutan garam jenuh. Dijemur lagi, akan semakin banyak mengendap garam. Pada saat itu kristal yang didapat adalah garam kasar, cairan yang tersisa adalah larutan induk. Garam kasar ditambahkan barium klorida, natrium hidroksida, kalsium karbonat, untuk menghilangkan kotoran, disaring, didapatkan endapan dan filtrat. Tambahkan lagi larutan asam klorida encer, evaporasi dan kristalisasi, akan didapatkan garam murni, natrium klorida. Barium klorida tidak ditemukan, tapi tidak masalah, bisa diganti dengan barium karbonat. Dan barium karbonat adalah bahan penting dalam pembuatan keramik. Industri keramik di dinasti Dawei juga cukup berkembang, jadi seharusnya mudah ditemukan. Kalaupun tidak ditemukan, bisa diekstraksi dari barit, ini tidak masalah bagi Zhao Ping. Untuk natrium hidroksida, bisa langsung menggunakan abu kayu. Kalsium karbonat lebih sederhana lagi, banyak terdapat di batu kapur, hampir di mana-mana. Tentu saja, tahap awal pasti membuat garam kasar dulu. Setelah mendapatkan garam kasar, dan menghasilkan uang, baru mempertimbangkan garam halus. Zhao Ping juga sudah menghitung kasar biaya produksinya. Biaya utama adalah tenaga kerja. Karena Kabupaten Linhai memiliki pantai yang luas dan datar, dia bisa memanfaatkannya dengan bebas, tanpa biaya lahan. Dan biaya tenaga kerja sangat rendah, setiap orang diberi makan 3 kali sehari, ditambah 2 atau 3 koin tembaga, dia bisa menemukan banyak orang yang mau bekerja keras untuknya. Mempekerjakan 1000 orang, sehari hanya menghabiskan kurang dari 20 tael perak. Lalu hasilnya, berdasarkan pengetahuan Zhao Ping di kehidupan sebelumnya, di ladang garam tradisional, seluas 1 mu sekitar 666,7 meter persegi ladang garam, dalam sehari bisa menghasilkan sekitar 500 hingga 1000 jin, 250 hingga 500 kg garam kasar. Anggap saja sekarang teknologi belum matang,
hanya bisa menghasilkan 300 jin, 150 kilogram. Dengan harga 10 koin per jin, satu mul ladang garam, dalam sehari bisa menghasilkan 3 tael perak. Pantai begitu luas, membangun ribuan hingga puluhan ribu mul ladang garam bukan masalah. Hasilnya akan menjadi angka yang sangat besar, Zhao Ping sendiri tidak berani membayangkannya. Lebih menguntungkan dari anggur akasia. Anggur akasia hanya untuk sekali atau 2 kali saja, kemudian orang akan sadar dan tidak mau membeli lagi, menyebabkan harganya turun, hanya sedikit lebih mahal dari anggur biasa. Tapi garam, setiap rumah tangga membutuhkannya, ini adalah pendapatan yang berkelanjutan. Ini masih hanya garam kasar. Kalau diolah menjadi garam halus, harganya bisa 2 kali lipat dari garam kasar, juga lebih murah daripada garam halus dinasti Dawei saat ini. Dijual di pasar, pasti akan diserbu orang. Zhao Ping semakin percaya diri. Satu-satunya kesulitan adalah pembagian keuntungan. Usaha yang menguntungkan seperti ini, dia tentu tidak bisa menikmatinya sendirian. Seperti yang dikatakan Su Tianhua, jika tidak memenuhi keinginan yang mulia, dia mungkin tidak akan mendapatkan izin untuk menjual garam. Berapa banyak yang harus dibagi? Zhao Ping agak bingung. Sepertinya hanya bisa dibicarakan saat menghadap yang mulia nanti. Tapi ladang garam harus mulai dibangun dulu. Ladang garam sangat mudah dibangun, cukup menggali kolam di tepi laut, satu lebih rendah dari yang lain. Meskipun belum dilakukan survei lapangan, Zhao Ping berpikir seharusnya tidak jauh berbeda. Coba buat dulu. Bagaimanapun, waktu penjemuran garam sangat singkat, selama cuaca terus cerah dan angin cukup kencang, dalam 7 hingga 8 hari sudah bisa dipanen. Saat Zhao Ping sibuk di sini, ada perubahan di ibu kota. Kaisar Chen Xuan akan memimpin langsung untuk menumpas pemberontak di Yuzhou, membutuhkan 50.000 prajurit. Dari mana asalnya? Chen Xuan hanya memberikan waktu 3 hari, hanya bisa menarik pasukan dari Yongzhou. Tapi itu tidak cukup, masih kurang sebagian, jadi hanya bisa menggunakan pengemis dan pengungsi. Pengemis dan pengungsi awalnya tidak mau. Bagaimanapun, mereka sekarang sudah tidak dianggap sebagai pengemis dan pengungsi lagi, sejak mengikuti Putri Dewata, Tian Rou untuk menjual barang, mereka sudah bisa mandiri. Setidaknya bisa makan kenyang, memakai pakaian untuk menghangatkan diri. Meski tidak semua bisa hidup nyaman, tapi setidaknya ada harapan. Siapa yang mau bergabung dengan militer? Apalagi harus ikut kaisar untuk menumpas pemberontak, salah langkah bisa kehilangan nyawa, mana lebih nyaman dibandingkan ikut Putri Dewata berbisnis. Tapi pengurusnya, Meng Jingzhu, memberikan perintah. Siapa saja yang bergabung dengan militer, jika meninggal, setelah diverifikasi, akan diberikan kompensasi yang sesuai. Dan sangat menguntungkan. Jika beruntung tidak mati, setelah kembali, jika terus berbisnis, pendapatan harian akan bertambah beberapa koin tembaga, tergantung situasi. Jika lebih beruntung lagi, dan mendapatkan jasa militer, tidak hanya mendapatkan hadiah dari kaisar. Putri Dewata juga akan memberi kenaikan pangkat, menjadi tangan kanan Putri Dewata. Bahkan mungkin menjadi pengawal pribadi Putri Dewata. Dan ada satu keuntungan lagi. Putri Dewata mengatakan, setelah bergabung dengan militer, jika tidak ingin tetap di militer, bisa kembali dan terus berbisnis dengan Putri Dewata. Jika merasa militer lebih cocok, Putri Dewata juga akan memberikan tunjangan. Setidaknya memastikan kehidupan mereka terjamin. Bisa dikatakan memberikan 2 pilihan bagi pengemis dan pengungsi ini. Tidak peduli jalan mana yang dipilih, bisa membuat mereka bersemangat. Menteri Pertahanan hampir beruban karena khawatir, menyusun rencana rekrutmen sepanjang malam. Tidak hanya satu, ada rencana kedua, ketiga. 6 kementerian bersama-sama membahas banyak kemungkinan, harus bisa mengumpulkan 50.000 prajurit dalam 3 hari. Kemudian, sebelum Yun Chengze sempat melaksanakan strategi tersebut, dia sudah melihat banyak pengungsi dan pengemis berbondong-bondong ke pintu rumah Menteri Pertahanan, secara sukarela meminta bergabung dengan militer. Ini, Yun Chengze terkejut. Kapan rakyat dinasti Dawei begitu bersemangat untuk bergabung dengan militer? Tidak takut mati, tapi ini juga bagus, menyelesaikan masalah yang mendesak. Pasukan sudah ada, tinggal masalah logistik. Menteri Keuangan pasti tidak bisa mengumpulkan cukup, paling hanya bisa mengumpulkan 180.000 karung beras. Sisa bagian, Chen Xuan dengan penuh percaya diri berkata, sisanya, dari kas pribadi Kaisar. Apakah kas pribadi Kaisar cukup banyak uang? Menteri Keuangan Liu Lai bertanya dengan penasaran. Su Tianhua menjual anggur akasia, itu semua atas perintah saya, kalau tidak, dia bisa bertahan di ibu kota.
Chen Xuan sangat bangga berkata, meskipun bagian saya tidak banyak, tetapi menyediakan beberapa puluh ribu karung beras masih lebih dari cukup. Jadi, jika Su Tianhua kembali ke ibu kota menjual anggur akasia, kalian harus mendukungnya lebih giat lagi. Lebih banyak bekerja sama. Saya mencatat semuanya secara pribadi, siapa yang kinerja buruk, saya akan mencatatnya dalam buku kecil. Sekarang tidak masalah, setelah menumpuk banyak, mungkin langsung akan mencabut kulit kalian. Semua orang gemetar ketakutan. Satu persatu secara diam-diam mengutuk Zhao Ping dan Su Tianhua 100 kali. Kenapa harus repot-repot membuat anggur akasia? Ini sama saja, mengambil uang dari kantong mereka. Juga berharap orang-orang yang mereka kirim bisa bekerja sama dengan Zhao Ping, atau menggunakan kekerasan untuk merebut resepnya. Hanya dengan menguasai bisnis yang menguntungkan ini mereka bisa merasa aman. Terakhir adalah senjata dan baju besi. Menteri Perindustrian Zhu Zu hanya bisa menyediakan 10.000 set, bahkan untuk tentara resmi saja tidak cukup. Para pengungsi dan pengemis hanya bisa diberi pakaian seadanya untuk menutupi tubuh. Senjatanya langsung memilih alat pertanian atau tongkat kayu. Tampak seperti 50.000 tentara yang hebat, tapi sebenarnya hanya sedikit lebih baik dari perampok. Tidak rata, membawa keluar juga memalukan. Tapi Chen Xuan tidak peduli, malah dengan senang hati mengadakan upacara pemberangkatan. Dalam waktu yang ditentukan, membawa 50.000 tentara, dengan megah berangkat ke Yuzhou untuk menumpas pemberontak. Pemerintahan kosong, beberapa orang pasti tidak bisa diam. Chen Xuan menoleh melihat istana, tersenyum dingin, saat kalian bertindak, itulah saat saya membersihkan pemerintahan. Bersambung ke bab 296. Terima kasih.